Shalom dan selamat pagi semua. Bertemu kembali kita dalam ibadah online pada minggu ini. Mari saya mengajak semua teman-teman untuk berdoa bersama sebelum memudahkan ibadah online kita pada hari ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang menjadi sandaran dan naungan dalam hidup kami sepanjang hari-hari ini. Kami berterima kasih Bapa untuk anugerah, berkat, dan penyertaan Engkau sepanjang hari-hari yang telah berlalu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah online dimanapun kami berada. Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi kami dan juga masa khusus ini ke dalam tangan-Mu dari mula sehingga akhir, agar kami menjadi di bawah jagaan dan penyertaan Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tuhan di hidupku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu nyata dalam hidup kita. Sepanjang minggu yang lalu sampai saat pagi hari ini kita yakin dan percaya kuasa Tuhanlah yang membuat kita masih hidup. Dan kita dapat menikmati hari ini, meneruskan kehidupan kita seperti hari ini karena pekerjaan Tuhan sebenarnya. Berkat-berkat Tuhan sebenarnya itu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya kita dapat memfokuskan diri kita
kita dapat memfokuskan pikiran dan hati kita dalam ibadah ini pada hari ini. Kita telah memuji-muji Tuhan, kita telah berdoa bersama-sama, kita telah menyembah Dia, dan tiba waktunya bagi kita pada pagi hari yang diberkati ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik, Engkau luar biasa, dan Engkau telah menyatakan pemeliharaan yang luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang hari-hari yang lalu sampai saat pagi hari ini, kami yakin dan percaya kuasa Tuhanlah yang membuat kami masih hidup, yang membuat kami menikmati hari yang luar biasa ini. Bahkan membuat kami masih ada waktu dan kesempatan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu tetap tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Wibawanya tidak berubah. Dan kami tetap hidup dalam firman dan melakukan seperti yang Tuhan mau, sebab kami adalah orang-orang yang beriman. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, ini doa kami. Kami mau meneruskan pembelajaran firman pada pagi hari yang diberkati ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Semua anak-anak Tuhan mari katakan sama-sama, amin. Anak-anak Tuhan yang diberkati, seperti yang kita pahami, sepanjang bulan ini kita mau teruskan untuk mempelajari tentang hidup dalam iman. Kita yakin dan percaya kita sudah memahami banyak perkara mengenai hidup dalam iman. Tetapi untuk pagi hari yang diberkati Tuhan ini, saya mau membawa kita untuk merenungkan lebih jauh mengenai hidup dalam iman. Rupa-rupanya banyak orang-orang beriman hari-hari ini yang mengaku beriman, tetapi di dalam hati kecil mereka masih meletakkan syarat-syarat terhadap iman mereka. Mereka masih meletakkan tentang syarat-syarat supaya mereka dapat terus beriman kepada Tuhan. Nah, ada segelintir, maksud saya adalah segelintir orang. Ada orang-orang tertentu yang percaya Tuhan tetapi masih meletakkan syarat-syarat tertentu supaya dia tetap beriman, supaya dia tetap bergantung pada Tuhan, supaya dia tetap bersandar pada Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan yang diberkati, orang yang hidup dalam iman sepatutnya, ini yang saya katakan sebagai hal yang sangat dalam yang perlu direnungkan oleh orang yang beriman. Apakah perkara itu? Yang pertama, orang yang beriman itu harus hidup dalam iman yang tanpa syarat. Nah, kalau kita berdoa pada Tuhan, contohnya kita berdoa pada Tuhan dan kita meletakkan begini, kita berkata dalam hati, Tuhan, saya mau berpuasa, berdoa dan berpuasa agar Tuhan menjawab doa saya. Itu sama artinya dengan kita meletakkan syarat supaya Tuhan menjawab doa kita adalah supaya kita berpuasa. Sebenarnya iman tanpa syarat itu yang Tuhan perlukan dalam hidup orang-orang yang beriman. Di dalam Alkitab ada contoh nyata yang luar biasa. Kalau kita baca dalam Daniel bab 3, Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Kalau kamu rajin, kamu boleh baca di dalam Daniel 3 ayat 1 hingga 30. Nah, di situ ada orang-orang Kasdim yang tidak senang dengan orang-orang Yahudi yang diberkati Tuhan yang berada di Babel pada waktu itu. Antaranya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, oleh karena mereka ini orang yang beriman, mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nabukadnezar. Nah, jadi ketika mereka menyatakan diri yang mereka tidak mau menyembah patung buatan Raja Nabukadnezar itu, maka orang-orang Kasdim
yang benci, yang iri hati dengan orang-orang Yahudi yang diberkati Tuhan ini, memberitahu raja, siapa yang tidak tunduk, tidak menyembah kepada patung itu akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Apa yang terjadi? Mereka benar-benar tidak menyembah patung itu. Nah, jadi akhirnya Nabukadnezar begitu marah. Dan dia berkata bahwa bawa Sadrak, Mesak, dan Abednego berjumpa dengan saya. Lalu mereka membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berjumpa dengan Raja Nabukadnezar. Dia bertanya, benarkah kamu tidak menyembah patung yang saya bina? Ketika arahan untuk menyembah dia, ketika menyembah patung itu, mereka berkata begini di dalam ayat 17 dan 18. Saya mau ungkapkan dalam bahasa saya sendiri. Mereka berkata begini, kalau Tuhan sanggup tolong kami, dia akan tolong. Kalau Tuhan tidak tolong pun tidak apa. Kami tidak akan sembah patung buatan Tuanku Raja. Nah, ini yang mereka katakan di dalam ayat 17 dan 18 dalam Daniel bab 3 ini. Dan apa yang terjadi waktu itu? Mereka benar-benar dimasukkan ke dalam api yang telah dipanaskan 7 kali lipat kepanasannya. Dan hal yang luar biasa terjadi. Mukjizat Tuhan terjadi dengan ajaib. Di mana ketika mereka dicampakkan, orang yang mencampakkan mereka ke dalam api itu pun mati. Sedangkan mereka menurut keterangan Alkitab, kesaksian Alkitab, tiba-tiba ada 3 orang yang dimasukkan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiba-tiba ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam api itu. Lalu Nabukadnezar datang dan berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah berjumpa dengan saya. Mereka berjalan berjumpa dengan raja dan mereka langsung tidak terbakar. Bahkan bau asap pun tidak terdapat di dalam badan mereka. Ini yang saya katakan sebagai iman tanpa syarat. Mereka mengatakan begini, kalau Tuhan sanggup tolong, Tuhan akan tolong. Tetapi kalau Tuhan tidak sanggup tolong pun, untuk menyembah patung dewa Tuanku, kami tidak mau. Saya mau memberitahu kepada kita, iman seperti ini yang perlu saya dan saudara miliki. Memang hari-hari ini saya akui, kita berada di masa yang sukar. Kesukarannya adalah pertama-tama di lingkungan kita, tuntutan-tuntutan yang ada di lingkungan kita. Dan kadang-kadang membuat kita untuk lebih percaya kepada kemampuan diri. Lebih percaya kepada orang yang di sekitar kita daripada Tuhan. Sehingga untuk datang pada Tuhan, kita berani meletakkan syarat. Tuhan, saya akan melayani Engkau sepenuh hati kalau Tuhan menjawab doa saya sedemikian. Kadang-kadang kita menuntut syarat daripada Tuhan. Kita berkata begini, Tuhan, saya akan memberi. Saya akan memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, persembahan kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saya berlipat kali ganda. Mungkin dalam mulut kita tidak kita katakan, tetapi di dalam hati kita meletakkan syarat-syarat tertentu. Kita berkata kepada Tuhan di dalam hati kita bahwa saya mau taat Tuhan sampai mati. Kalau Tuhan terus-menerus menyatakan berkat-berkatnya. Saya mau mengingatkan kita bahwa hari-hari ini kita begitu sukar untuk bertemu secara fisikal, juga kita disukarkan oleh keadaan. Khususnya PKP yang sedang kita alami hari-hari ini. Tetapi ini menuntut kita beriman tanpa syarat. Bukan karena kita dapat berjumpa, kita dapat sharing saja, kita dapat berada pertemuan, barulah iman kita kuat. Janganlah letakkan syarat harus ada ibadah secara fisikal, harus ada kelas-kelas pemuridan, harus ada kunjungan, harus ada begini, harus ada begitu, baru iman kita kuat. Itu namanya iman yang ada syarat, penuh dengan syarat. Tetapi Tuhan selalu menuntut iman tanpa syarat.
berkat Tuhan tersedia, tersembunyi dalam hidup orang-orang yang beriman tanpa syarat. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kamu merindukan mukjizat Tuhan itu tersedia bagi kita ketika kita bersedia untuk memiliki iman tanpa syarat. Orang yang hidup dalam iman, perkara pertama yang paling dalam hidupnya adalah tidak meletakkan syarat terhadap imannya. Mari kita pandang tokoh ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisahnya hanya ada di dalam bab 3, Daniel bab 3. Dan kisah tentang Daniel itu lebih panjang. Daniel dinamakan sebagai Belshazzar dalam kitab Daniel ini. Kita mengenal dia dengan panggilan Belshazzar. Sementara rekan-rekannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu di dalam bab 3, Daniel bab 3 ini sangat jelas. Di sini mereka menyatakan bahwa mereka dikenal atau tidak dikenal, mereka tetap percaya pada Tuhan. Dan mereka benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sumber mukjizat. Tuhan yang segala sesuatu baginya tidak ada yang mustahil. Saya memberitahu kepada kita, Tuhan yang kita sembah itu sama. Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Tidak ada perubahan sedikit pun. Dia tetap Tuhan yang ajaib. Tapi Tuhan mau berkata kepada Anda pada pagi hari ini. Dia mau berkata kepada saya dan saudara hari ini. Buang syarat-syarat Anda untuk tetap percaya. Buang syarat-syarat Anda untuk tetap beriman pada Tuhan. Singkirkan, lupakan, dan jangan letakkan syarat untuk beriman kepada Tuhan. Biarlah kita beriman karena kita mengenal siapa yang kita sembah. Biarlah kita beriman sebab kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan yang benar-benar memiliki kita dan berkuasa atas kita. Anak-anak Tuhan yang diberkati, hal terdalam dalam hidup orang yang beriman yang kedua yang saya lihat adalah mereka ini adalah tenang dalam gelombang. Tenang di tengah gelombang. Maksud saya begini. Kalau kita pelajari dalam Markus bab 4 ayat 35 hingga 41, di situ dikisahkan tentang Yesus dan murid-muridnya ketika mereka bergerak ke seberang. Di tengah-tengah danau itu, datanglah gelombang laut. Gelombang danau itu bergelombang, bukan laut. Danau itu bergelombang, air mulai masuk ke dalam perahu itu, angin ribut begitu kuat melanda sehingga angin itu membawa masuk ke dalam perahu air dari laut itu sehingga perahu mereka mulai penuh dengan air. Tetapi Yesus tetap tenang. Dia tidur dengan tenang di tengah-tengah gelombang itu. Saya memberitahu kepada kita, Yesus Kristus sedang memberi satu teladan bagi kita. Di tengah-tengah gelombang masalah, COVID-19 tidak pernah berakhir. Bahkan saya membaca satu artikel bahwa masalah COVID-19 barangkali tidak ada, belum jelas penghujungnya. Di tengah-tengah masalah begini, kita jangan goyah. Iman kita tetap teguh dalam Tuhan. Kita tetap tenang di tengah gelombang pergumulan. Saya yakin dan percaya, pergumulan apapun dalam hidup kamu, gelombang masalah apapun yang datang dalam hidup kita kena tenang menghadapinya. Tuhan Yesus di dalam bahagian ini, dia berkata, ketika dia bangun, dia mengherdik danau itu, dia berkata, diam, tenanglah. Angin pun jadi tenang, danau itu pun menjadi tenang. Sehingga itu mendatangkan kekaguman yang luar biasa dari murid-murid Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati, Tuhan mau supaya kita tidak takut dengan sesuatu yang belum jelas. Hari-hari ini kita semakin ditakutkan. Kadang-kadang perkara-perkara yang belum tentu pun membuat kita takut. Termasuklah hal-hal pelayanan sekalipun. Kita disibukkan dengan pelayanan, padahal pelayanan itu milik Tuhan. Kita hanya alat Tuhan. Kita risau dengan pelayanan, kita komplain dengan pelayanan, kita banyak perkara-perkara. Ini contoh saja. Kita tidak puas hati dengan banyak perkara dalam pelayanan. Padahal pelayanan itu milik Tuhan dan kita hanya hamba-hamba Tuhan. Yang perlu kita buat adalah pertama, praktikkan iman tanpa syarat. Tunjukkan kepada dunia bahwa dalam apapun situasi kamu tetap beriman. Jangan pakai hikmat manusiawi kamu. Kamu memang pandai, tapi siapa kamu melawan Tuhan? Kita tidak akan mampu, saya dan saudara tidak akan mampu. Biarkan Tuhan melakukan pekerjaannya.
marilah bertenang. Bertenanglah, biar Tuhan berkarya. Sebab di tengah-tengah ketenanganmu, Tuhan akan melakukan mukjizat yang luar biasa. Contoh Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa ketika dia tenang menghadapi gelombang itu, dia bangun dan dia berkata, diam, tenanglah. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaan? Itu menunjukkan bahwa Tuhan mau mereka tetap percaya. Tetap percaya itu berarti bukan sekadar percaya dalam hati. Tetap percaya itu Tuhan sedang menuntut kita. Percaya itu ditunjukkan dengan tindakan. Lakukanlah, teruskanlah pelayanan yang sudah kita planning. Itu contoh dalam pelayanan kita. Apapun yang kita planning, tambah baik itu. Dan kita teruskan. Jangan terlalu menyibukkan dengan hal-hal yang belum jelas, belum pasti. Kita akan lakukan. Jangan terlalu meletakkan, kita memang manusia dan kita mau ada KPI, Key Performance Index dalam pelayanan. Itu bagus. Tapi itu cara dunia. Siapa kita untuk mengetahui bagaimana cara Tuhan untuk berkarya dalam pelayanan ini. Sebab pelayanan ini benar-benar 100% karya Tuhan. Kita hanya alatnya. Siapkan diri menjadi alat Tuhan. Biarkan kita bergerak dalam gelombang pekerjaan Roh Kudus. Itu yang lebih penting. Nah, jangan atur-atur Tuhan. Sepatutnya Tuhan yang atur saya dan saudara. Jadi apapun yang sedang terjadi pada kita hari-hari ini, mari kita kuat. Mari kita bergandeng tangan. Mari kita jangan menyerah dengan situasi. Kita kena tetap percaya dengan Tuhan. Apapun situasi yang kita alami ini, kita kena tenang di tengah gelombang yang sedang kita alami. Bergerak bersama, bergandeng tangan, saling menyokong, saling mendorong, saling menguatkan, dan cari penyelesaian dalam apapun situasi. Jangan mempersalahkan siapa-siapa. Nanti akan membuat perpecahan. Nanti akan membuat kekecewaan. Dan saya memberitahu kepada kita bahwa orang yang hidup dalam iman, dia tetap akan tenang di tengah-tengah gelombang badai hidup yang datang. Mungkin kamu ada masalah dalam pekerjaan hari-hari ini. Tapi dengar baik-baik. Tenanglah dalam gelombang masalah kamu. Mungkin ada orang yang sedang mencari-cari sesuatu. Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Kamu anak-anak muda, saya memberitahu kepada kamu bahwa jangan takut. Tuhan mau kamu tetap percaya. Tetap percaya berarti bahwa kamu tetap bertindak, melakukan yang kamu pahami. Sekedar yang kamu tahu. Sekedar yang kamu mampu. Bergerak dalam iman. Bekerja dalam iman kamu. Lakukan itu dengan berserah, bergantung pada Tuhan. Tetap percaya. Sedang Tuhan lakukan hal-hal yang ajaib dalam hidupmu. Tuhan pasti akan melakukannya. Kalau kamu di dalam gelombang tertentu, gelombang masalah keuangan, gelombang masa depan, dengar baik-baik bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Ada saja yang Tuhan akan lakukan. Ketika kita belajar untuk bertenang di tengah-tengah gelombang, ada mukjizat besar yang bakal Tuhan buat dan dia pasti lakukan dalam hidup kamu. Tuhan Yesus telah buktikan bahwa ada kuasa dalam ketenangan. Di tengah-tengah badai itu, dengar baik-baik, Yesus memang tidur. Dia tidur di buritan perahu. Sedangkan murid-muridnya sibuk dengan semua keedahnya, dengan semua kemahiran mereka. Dan mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ribut dan air yang mulai masuk dalam perahu mereka. Yesus hanya berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Lalu dia berkata kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Dan hari ini juga Tuhan Yesus sedang menegur kita. Di manakah iman kamu? Di manakah iman kita yang kita katakan bahwa kita percaya pada Tuhan? Mari hidup dalam iman. Saya sudah memberitahu kepada kita awal-awal tahun ini Tuhan berkata kepada saya bahwa kita perlu hidup dalam iman. Ini yang Tuhan mau bicarakan buat saya dan saudara. Untuk sepanjang tahun ini Tuhan mau berkata kepada kita bahwa mari kita bertindak dalam iman. Hidup dalam iman, bertindak dalam iman. Jangan letakkan syarat-syarat tertentu dalam iman kita. Jangan atur-atur Tuhan maksudnya. Biar Tuhan yang berkarya. Dan mari kita tetap tenang di tengah-tengah gelombang permasalahan hidup kita. Tetap percaya bahwa Tuhan tetap Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap melakukan hal-hal ajaib dalam kehidupanmu. Asal kamu tetap berdiri dalam iman. Asal kamu tetap kuat dalam iman. Tetap dalam imanmu. Tidak goyah, tidak gentar apapun keadaannya. Tuhan akan melakukan hal-hal ajaib dalam hidupmu. Jemaat Tuhan yang diberkati,
Mari kita tunduk kepala dan saya mau berdoa untuk kita. Saya juga mau berdoa untuk pemberian persembahan dan pengembalian persepuluhan. Ingat baik-baik, semua yang kita buat dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya adalah tindakan iman. Kita karena benar-benar memahami bahwa Tuhan mau mengajar kita hari ini supaya kita mau bertindak dalam iman. Kalau kamu mau memberi, itu adalah karena Anda bertindak dalam iman. Kalau kita mengembalikan persepuluhan, kalau kamu ada persepuluhan dan kita mau kembalikan itu adalah tindakan iman. Kalau kamu memberi persembahan, itu adalah tindakan iman. Kalau kamu mau melayani Tuhan, mau melakukan apapun, biarlah kita bertindak dengan iman, bukan karena tuntutan kedagingan kita. Kita kena benar-benar peka apakah itu kedagingan dan apakah itu tindakan iman. Mari tunduk kepala dan saya mau berdoa untuk kita. Bapa di surga, pada pagi hari yang diberkati ini, saya mau menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan ini dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan ICW Victorious, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, biarlah mereka mengerti kebenaran firman, melihat tokoh-tokoh yang sudah disebutkan, melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menyatakan imannya di tengah-tengah penindasan yang dibuat oleh Babel pada waktu itu ketika orang Israel berada di pembuangan di Mesir, di Babel pada waktu itu. Tuhan, hamba juga pada pagi hari ini mengingatkan anak-anak Tuhan bagaimana Tuhan Yesus menghadapi gelombang, berhadapan dengan gelombang danau, di mana ketika itu mereka sedang bergerak ke seberang untuk satu misi pelayanan. Dan tolong Tuhan supaya ketika kami tetap percaya, memberikan kepada Tuhan semua perkara yang tidak dapat kami kendalikan, Roh Kudus akan melakukan hal-hal ajaib dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Anak-anak Tuhan yang memberi, mari Engkau balaskan kepada mereka lebih daripada apa yang mereka harapkan dalam hati. Memang kami tidak lepas dari harapan, sebab harapan juga adalah sesuatu yang Tuhan mau. Kami karena hidup dalam pengharapan. Tapi pengharapan kami bukan pengharapan duniawi. Pengharapan kami adalah pengharapan dalam iman kami kepada Tuhan. Sebab kami adalah orang-orang yang hidup dalam iman. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mulai hari ini kami akan bertindak sebagai orang-orang yang memiliki iman tanpa syarat. Dan kami akan memiliki iman yang tenang dalam gelombang pergumulan hidup dan gelombang permasalahan dunia sekalipun. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami yakin dan percaya, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bermasalah Tuhan beri jalan keluar penyelesaian atas masalah mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati Anda.